Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Prof ini selalu disiplin. Di pagi hari ini belum jam 7, tepat sudah hadir, sudah siap untuk memberikan kajian untuk dulur-dulur Al-Fiktar. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan seluruh kita ini selalu diberkahi Allah dan juga mudah-mudahan selamat ya, selamat tidak ada bencana, Amin, ya baik Allah. bencana alam atau di jalan raya. Selamat karena kecelakaan tunggal atau di kecelakaan karena kezaliman orang ya. Di dalam surah Ar-Ra'd itu dikatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sungguh Allah mengutus malaikat di depan dan di belakangnya mulai pagi sampai malam, kemudian malam sampai subuh. Jadi setiap hari ada 4 malaikat yang mengawal kita semuanya ini. Mudah-mudahan 4 malaikat itulah yang menjaga semua kita ya, anak-anak kita yang sering di jalan raya, keluarga kita semua di jalan raya, di tempat kerja, di proyek pembangunan atau dimanapun lah ya. Mudah-mudahan malaikat inilah, 4 malaikat inilah yang menjaga Anda semuanya, menjaga Amin. kita semuanya dari segala macam kezaliman orang, dari bencana ataupun dari hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan. Kita baca surah Al-Fatihah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Tidak hanya selamat, juga mudah-mudahan apa yang direncanakan hari ini ya dibuat mudah oleh Allah. Amin, ya. ya Allah, amin. Dibuat mudah oleh Allah. Jangan lupa kita memperbanyak doa ya itu. Kita ini seringkali ya Mbak Elvina ya, kita ini seringkali zalim kepada diri kita sendiri. Astagfirullah. Zalim. Lalu- Saya tadi itu mencoba Mbak ya, mencoba membaca la ilaha illallah 100 kali ya. Itu tidak sampai 4 menit loh Mbak. Tidak sampai 4 menit ya, karena agak cepat itu. 100 kali ya? Iya, 100 kali. Itu saja untuk bisa melakukannya atau baca sholawat sampai 200 kali atau 100 kali. Itu sebenarnya tidak terlalu lama sebetulnya. Tetapi nafsu kita yang menyatakan itu lama. Lama. Masa menggerakkan badan yang menggerakkan mulut untuk menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah begitu saja kita malas. Padahal kita kalau ngobrol itu bisa sampai 1 jam, ya itu. Kita bermain HP itu kadang-kadang tidak sadar sudah setengah jam. Nah, zalim tuh. Itu dikatakan zalim pada diri sendiri ya? Zalim pada diri sendiri. Ya oleh karena itu mudah-mudahan hal-hal seperti ini selalu menjadi renungan kita gitu. Mengapa hidup kita kok masih seperti ini ya? Mengapa ekonomi kita seperti ini? Mengapa rumah tangga kita masih seperti ini ya? Kita introspeksi barangkali kita melakukan banyak hal yang itu tidak jelas manfaatnya. Kita kerjakan secara rutin, sedangkan hal-hal yang lebih ringan dari itu dan lebih mulia, bisa membersihkan hati, itu tidak kita lakukan walaupun hanya beberapa menit. Nah itulah ya. Baik, pada Jumat yang sangat bahagia ini ya. Setiap Jumat itu saya ini bahagia kalau setiap Jumat Masya ya. Allah. Karena ketemu Mbak Elvina, ketemu Mas Hilmi, ketemu pendengar ya, dulur-dulur ini yang orangnya itu orang baik-baik semua. Kita Ya semua senang. juga tentu bahagia. Senang Prof. setiap malam Jumat itu senang. Kalau udah sudah malam Jumat itu berarti besok Ketemu kita dulur akan ketemu. Elvita. Iya begitulah. Hari ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana seorang nabi ya, seorang nabi tapi mau belajar kepada orang yang bukan nabi. Orang yang punya gelar kenabian ya, itu masih mau belajar kepada orang yang tidak nabi, orang yang di status sosialnya di bawahnya. Nah, Ini kita iya, seorang nabi tapi dia masih butuh ilmu gitu loh. ada Seorang semangat nabi tapi belajar. masih membutuhkan guru. Yaitu Nabi Musa
akan berguru kepada Nabi Khidir ya. Saya sebut Nabi karena ada sebagian yang menyebut Nabi, ada sebagian yang tidak ya. Tapi ya Khidir gitu saja. Tapi boleh juga kita menyebut Nabi, mau itu versi-versi ya. Sampai harus dia bersumpah, sekalipun saya harus berjalan 80 tahun ya, 80 tahun pun saya akan jalani demi ilmu. Oleh karena itu hari ini adalah kemarin 25 November itu kan hari guru ya. Oleh karena itu kita mengucapkan selamat untuk seluruh guru ngaji, guru di ETK, di SD. Saya ini bisa bicara banyak begini Mbak ya, karena saya dulu diajari oleh guru. Saya bisa membaca Al-Quran karena dulu diperkenalkan alif ba ta oleh guru. Ya, maka jangan lupa setiap sholat, setiap sujud mendoakan guru-guru Anda. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Kita ini sudah tidak bisa memberikan balasan yang setimpal ya. Kirim pulsa saja mungkin seumur hidup tidak pernah kepada gurunya itu. Ya. Kirim pulsa saja tidak. Nah, sekarang masa kirim doa saja tidak. Pulsa tidak, uang tidak, ya silaturahim tidak, doa saja tidak. Terus kita mau makhluk apa ini? Manusia apa ini? Manusia buangan ya kan? Nah, oleh karena itu ini hari masih dalam suasana hari guru, saya mengucapkan selamat untuk seluruh hari guru dan semua orang yang bisa melakukan sesuatu yang baik, yang itu ada kaitannya dengan jasa guru. Mudah-mudahan seluruh pahala itu diberikan oleh Allah tanpa dikurangi sedikit pun untuk kita, untuk semua guru-guru kita ini. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi Mbak ya, untuk seluruh guru-guru kita. Sebagian masih hidup Pak, sebagian masih hidup ya, sebagian sudah meninggal dunia. Nah, sebagian juga sakit ya, sebagian juga gelisah. Mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, jangan lupa diingat-ingat dulu saya di TK diajari ini, di Langgar Wakof itu di rumahnya Pak Sarijan itu saya diajari ini, ngaji. Saya di ini ngaji, kemudian saya diantar oleh ini, di alat haji diajari nulis bismi itu dari sini, kemudian di perguruan tinggi diajari berpikir yang logis, yang sistematis itu begini, di Aliyah diajari tentang matematika, fisika sehingga saya bisa menjadi pegawai seperti ini. Pokoknya macam-macam, seluruhnya mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah dan keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sebagai kelanjutan dari bahasan dua Jumat yang lalu ya, saya hari ini akan menjelaskan tentang surah Al-Kahfi. Kemarin sudah sampai 64, sekarang kita mulai 65. Ya, 65. Fawajada 'abdan min 'ibadina. Ya. Kemudian Musa dan pendampingnya Yusha bin Nun ya, anak muda itu Mbak ya, anak muda, akhirnya bertemu dengan hamba Allah, yang hamba Allah itu bertemu dengan orang yang orang itu sangat istimewa. Itu ya Mbak ya, sangat istimewa. Mengapa istimewa? Satu, atainahu rahmatan min indina. Orang itu saya beri rahmat spesial dari sisi saya, di sisi kami, kata Allah. Jadi diberi rahmat secara khusus. Rahmat ini ada yang menafsirkan itu adalah wahyu kenabian. Nah, kalau diartikan kenabian berarti Khidir itu adalah nabi. Tapi ada yang mengatakan bukan, itu ma'rifatullah, yaitu ma'rifat dari Allah yang diperoleh karena orang itu selalu tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, kemudian taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri terus kepada Allah,
sehingga dia menjadi minal muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena dekat, kemudian orang itu diberi rahmat tadi, ya. Jadi Khidir itu orang yang istimewa. Tidak hanya itu, tidak hanya diberi rahmat, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan orang itu, Khidir itu kami berikan ilmu min ladunna, dari sisi kami ilmu yang spesial. Ilmu yang spesial. Ilmu tentang hakikat, ilmu tentang batin. Nah, gitu. Inilah yang disebut ilmu laduni. Nah, ilmu laduni adalah ilmu tentang sesuatu yang rahasia, ya, yang diperoleh secara langsung oleh orang tanpa usaha. Tanpa usaha, Prof, berarti hanya Tanpa usaha, ya langsung diberi. ya? Orang-orang tertentu. Langsung diberikan oleh Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lawannya ilmu laduni itu adalah ilmu kasbi. Jadi lawannya apa tadi Pak? Ilmu kasbi. Ilmu kasbi itu ilmu yang perlu usaha. Seperti Mbak belajar nulis, diajari orang, ya itu usaha nulis. Mbak belajar B, C, D yang melalui usaha belajar itu. Itu namanya ilmu kasbi. Kasbi. Ada usaha ya, Prof? Ada usaha. Lah ilmu kasbi itu disimbolkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam bentuk pena, gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus apa Mbak? Alladzi khalaqal insana min 'alaq, terus sampai alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang mengajarkan manusia melalui pena. Oh, melalui pena. Ya. Ini bahasa lainnya tadi usaha ya, Prof? Iya, ya, ya. Jadi ada yang usaha, ada tanpa usaha. Ya. 'Allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia melalui pena tadi itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum diketahui. Lah baru. Itu ilmu kasbi. Subhanallah. Kalau orang sudah memperoleh ilmu laduni ini, Mbak, ya, memang ya pengetahuan itu sangat luas. Melihat sesuatu itu tidak hanya sesuatunya, tetapi di balik itu. Batin ya, ilmu batin juga. Batin, dalam jangka panjang seperti apa? Yang tidak kasat mata. Ya, itu. Jadi orang ini memiliki cahaya di dalam hatinya itu. Masya Allah. Ya, memiliki cahaya. Lah, bagaimana kita untuk memperoleh ilmu laduni yang seperti itu? Ya. Yang seperti itu gimana? Saya bertemu dengan beberapa orang, ya, yang dia sering contoh ya. Saya dulu saya dulu waktu di pondok itu, saya sering diminta untuk mijeti kiai. Prof Ali. Ya, jadi dulu mijeti, ya, sehingga beliau itu tengkurap, kemudian saya disuruh menginjak-injak. Nah itu, ini tidak sopan ini santri menginjak-injak kiainya itu, ya. Tapi disuruh, gitu. Bahkan leher-lehernya disuruh nginjak. Allah. Nah sering waktu itu saya tanya, Pak Kiai itu kok ngerti ya ilmu-ilmu yang terbaru, ilmu tentang politik, ilmu tentang ini, Update gitu ya, Bro? ya update terus. Padahal menurut saya nggak pernah, melihat koran nggak pernah, Oh, iya. nggak pernah. Pagi saya habis subuh itu, sebelum subuh sudah tahajud, kemudian subuh ngajar ngaji, nanti istirahat sebentar, kemudian itu ngajar ngaji lagi sampai itu malam, ya. Terus nanti banyak tamu terus. Ya dia menjawab, iya aku mah begini diajari orang. Aku semalam saya diajari oleh seseorang yang menjelaskan ABCD. Nah ini menurut saya masuk jenis laduni. Orangnya ini siapa, Prof? Dulu namanya Pak Kiai Haji Maksum Sofyan. Yang memberikan yang dimaksud. Oh itu tidak tahu, saya tidak tahu. Rahasia ya berarti. Tidak tahu. Ya mungkin wallahu alam. Apa saya susahnya Allah mengutus malaikat Okay. untuk ngajari kita. Itu Ya. yang dimaksud laduni tadi ya, Prof? Laduni itu ilmu yang datang secara tiba-tiba diberikan langsung oleh Allah. Dan itu karena mukasyafah. Karena orang itu sudah mengenal Allah, terbuka antara tabir antara dia dan Allah. Terbuka dia antara dia dan Allah. Nah,
Bagaimana sekarang kita memperolehnya? Nah, ini selalu saya selalu saya katakan, kalau kita ingin kupu ya Mbak ya, kupu ya, jangan mengejar-ngejar kupu Mbak, susah nanti. Bagaimana kupu terbang tinggi, ya toh? Dikejar semakin menjauh. Menjauh. Lah apa kita bisa terbang? Nah, anggap saja kupu itu ilmu laduni, ya, laduni. Lah supaya kita kedatangan kupu yang banyak, bagaimana caranya? Kita mungkin dekat di taman-taman bunga. Oke, begitulah ya. Maka buatlah taman bunga, ya. Carilah, hiduplah Anda itu dalam lingkungan atau Anda itu menjadi bunga. Paham tuh Pak? Paham. Bikinlah taman bunga, ndak usah mengejar kupu, sebab kupu akan Menghampiri sendiri. Tidak hanya kupu itu datang di taman-taman, bahkan bisa itu hinggap di kepala kita, di telinga kita, ya. Kalau kita lagi terlentang bisa saja tuh kupu itu hinggap di hidung kita sambil kita lihat betapa indahnya, ya. Maka kalau ingin ilmu laduni itu, perbanyaklah melakukan kebaikan, ya, kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada siapapun. Lalu bersihkan hati kita. Nanti ilmu laduni akan datang sendiri. Masya Allah, gambarannya sangat mengena ini, Prof. Oke ya, paham ya itu. Ya. Paham sekali. Oke. Lanjut, Prof. Yang kedua, sesama orang yang memiliki laduni ini, ya, orang bisa saling mengenal. Tanpa berkenalan dulu. Tanpa Prof? perkenalan. Bisa sama-sama tahu gitu ya, Prof? Ya, sama-sama tahu. Sama-sama tahu. Mengapa? Karena sama-sama memiliki cahaya. Cahaya. Oke, ya. Di dalam dirinya ada cahaya. Ditambah lagi cahaya dari Allah. Jadi di dalam ada cahaya, di luar ada cahaya. Itulah yang disebut nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Nah, karena cahaya itu bersumber dari sumber yang sama, paham Mbak ya? Dari Allah? Iya toh Mbak. Sama-sama dari Allah, dari sumber yang sama, maka di antara orang yang mengenal laduni itu bisa saling mengenal. Gitu. Dari mana saya mengatakan itu? Karena ini Mbak, karena Nabi Musa itu tahu, itu Khidir itu tahu. Khidir juga tahu. Sama-sama tahu. Sama-sama tahu, padahal kan belum pernah ketemu itu. Nah, pertemuan pertama kali. Iya. Kan Nabi Musa sendiri kan tidak tahu. Ketika Nabi Musa diutus, Musa kamu jangan bilang kamu paling pinter loh ya. Ada yang juga pinter ya, melebihi kamu itu, di dalam hal ilmu yang lain. Jadi kalau ilmu lahiriah, Musa lebih Musa kalah canggihnya dengan Khidir. Nanti akan terbukti ya, nanti akan terbukti. Nah, ilmu batiniahnya Khidir menang. Intinya ini di atasnya Musa ya? Iya betul, ilmunya. di atasnya Musa. Tetapi Musa, Khidir walaupun hebatnya apa, dia kan nggak nerima wahyu toh, nggak nerima wahyu. Tidak status nabi yang levelnya di atas, tidak selevel dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Andai kan Nabi pun tuh levelnya tidak selevel Nabi Musa. Jadi ada ilmu yang diberikan Allah kepada Khidir yang tidak diberikan kepada Musa. Ada ilmu yang diberikan Nabi Musa tapi tidak diberikan kepada Khidir. Iya Mbak ya gitu. Sama-sama kenal. Sampai Khidir itu tahu watak-wataknya. Sampai karakter orang bisa tahu. Iya tahu. Dia Khidir itu sudah tahu wataknya orang ini memang keras. Oh begitu ya. Bisa mengenal. Wataknya Nabi Khidir, Nabi Musa itu keras ini. Masya Allah. Maka Khidir sudah mengatakan, kamu itu nanti dugaan saya tidak kuat, kamu nanti belajar dengan saya itu. Nah, itu tahu tuh itu. Mengenal. Ini aduh. Oke ya Mbak ya. Kita masih bicara Al-Kahfi ayat berapa? 65. Oke, sekarang
Dari ayat ini pula ya, dari ayat ini pula. Coba kita perhatikan. Kemudian Musa dan siapa ini? Nah, Yusha ya, itu ketemu dengan orang yang satu saya berikan rahmat, yang kedua saya berikan ilmu laduni. Duluan mana, Mbak? Rahmat dulu atau ilmunya? Rahmat. Rahmat dulu. Rahmatnya dulu diperoleh, Baru ilmu laduni. laduni. Nah, ini kalau sekarang ini hari guru, Mbak ya. Ya. Kita bicara soal guru. Guru itu, menjadi guru itu dibutuhkan satu rahmat, yang kedua itu ilmu. Di sini Allah mendahulukan rahmat di dalam ayat ini, Mbak ya. Rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi di sini rahmat itu didahulukan, artinya seorang guru itu harus memiliki jiwa kasih. Jiwa penyayang. Iya, Itu bekal utama untuk utama, betul itu. Kalau nanti punya ilmu tapi tidak punya bekal kasih, berbahaya. Nanti murid banyak jadi korban. Ya. Karena tidak kesabaran seorang guru Ya. ya, Prof. Kalau punya kasih saja tidak punya ilmu, ya tidak mencerdaskan. Maka di sini punya kasih dan punya ilmu. Masya Allah. Ada rahmat dan ilmu. Ada rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah ini jadi ini pedoman untuk kita semuanya ya, gitu. Pedoman untuk kita semuanya. Fa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Senanglah sekarang Musa yang sudah sekian hari ya, sekian minggu mencari ini, subhanallah. Di tengah perjalanan itu sudah pergi jauh, ternyata bukan itu tempatnya, ternyata sudah kelewatan, balik lagi. Ya. Nah, gimana lupa ini yang mendampingi lupa tadi. Iya, tadi itu lupa saya, ikannya tadi sudah di sana, keluar itu. Nah, itu keluar, loncat ke laut itu lah saya. Nah, iya itu sebenarnya di tempat itu, Mas. Kita harus berhenti karena di situ itu lokasi di mana Khidir itu berada. Masya Allah. Oke, sekarang ini, Mbak ya. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada siapa? Khidir, ya toh? Kepada Khidir. Pertanyaannya begini. Bolehkah aku? Nah, gitu. Bolehkah aku mengikutimu atau berguru kepadamu untuk memperoleh ilmu yang kami jadikan pegangan hidup yang kamu sudah diberikan Allah itu? Wah, ini ada lagi, Mbak, ini ilmu di sini, Mbak. Apa itu, Prof? Kalau meminta sesuatu, ya Mbak ya, itu gunakan pertanyaan. Ketika kita meminta sesuatu pada orang lain ya, Prof. Ya. Bahasanya menggunakan kata pertanyaan. Betul. Contoh gini, Mbak. Bisa membantu saya? Nah, itu berarti minta, tidak tolong bantulah saya toh. Ayo beda toh. Kan, gitu. Itu lebih sopan, Pak. Soalnya tidak menyuruh, tidak meminta. Betul. Prof. Kalau kita dalam bahasa Inggris itu umpamanya begini. Tolong tunjukkan saya jalan ke Wonokromo, Mbak ya. Itu dalam bahasa Inggris itu dalam bentuk tanya. Would you mind showing me, ya? Would you mind showing me jalan Wonokromo? Nah, itu maukah kamu? Tidak. Apakah Anda tidak keberatan? Loh, main itu keberatan. Would you mind showing me jalan Wonokromo? Apakah Anda keberatan kalau menunjukkan saya itu. jalan? Tapi bentuk tanya. Iya, Prof. Masya Allah. Bentuk tanya. Kalau Mbak Elvina ingin, mamanya gini, Mbak ya, ingin agar supaya tempat bunga itu dioper di meja ya, Mbak ya, dioper asalnya kanan ke kiri. Nah itu.
Kalau dalam bentuk tanya gimana, Mbak? Berarti kita tanya, bolehkah ini saya pindah gitu ya, Prof? Bolehkah? Ya boleh. Atau gini, bagaimana kalau itu dipindah? Itu kira-kira lebih indah kan enggak ya? Berarti intinya kita harus memberikan kesempatan orang itu untuk ya iya atau tidak gitu. Iya itu ya pokoknya tidak Ada tawaran. itu kan itu tolong pindahkan bunga itu kan sepertinya memaksa. Menyuruh, Ya. memaksa. Tapi kalau bisakah ya Pak bunga itu kalau dioper ke sini itu lebih bagus apa enggak ya? Iya, Gitu. ada Terus dia bilang iya ya mungkin lebih kita coba ya Pak ya kita coba ke sini. Iya Pak bagus. iya saya senang saya lihat ini. Masya Allah. Ini loh. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydah. Bolehkah aku mengikutimu? Iya toh. Itu di terjemahnya apa di situ, Mbak? Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu Nah, iya toh. untuk menjadi petunjuk. Petunjuk. Jadi bentuk pertanyaan itu. Meminta ilmunya tapi dengan pertanyaan. Iya, maunya saya menyuruh Mbak Elvina dan suami ke rumah saya. Iya. Ya, umpamanya Mbak Elvina bisa enggak ya ke rumah saya besok gitu. Sama suami sama anaknya saya kok saya ingin apa? Kenal dengan ingin tahu anaknya Mbak yang nomor 1 itu gitu. Oh iya, Pak, bisa. Iya, Masya Allah. Jadi ilmu ini Mbak, ini ilmu Mbak dan itu lebih jadi menjadikan orang itu ikut berpikir gitu Mbak, ikut berpikir. Ada interaksi. Tidak doktrin, tidak mendikte gitu ya. Lah guru juga mungkin seperti itu. Bisa enggak Anda menjelaskan ini, namanya gitu ya. Bisa enggak Anda menjelaskan ini ya? Oh iya saya bisa Pak. Oh, ketika bertanya ke Ya, itu lebih baik dari itu lebih sopan, lebih senang daripada tolong jelaskan. Oh, iya Prof. Paham toh? Saya sebagai guru. Nggih. Sebagai guru. Atau kalau murid kepada guru bisa saja. Bapak bisa enggak menjelaskan lebih bisa enggak mengulangi penjelasan yang tadi, Pak? Gitu. Atau bolehkah diulang kembali penjelasannya? Boleh gitu. Pokoknya bentuk pertanyaan. Oh ini ilmu mahal ini Pak. Nggih, Prof. Ilmu mahal ini bisa saja Mbak Elvina mendengarkan ini itu bisa menjadi bekal hidup, menjadi orang yang selalu dihargai di semua tempat. Amin. Ya. Bisa ini Pak ini. Iya, Prof. Ya Allah. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydah. Bentuk pertanyaan. Gitu. Jadi menyampaikan sesuatu ini apa? Harus dengan pertanyaan. Pertanyaan itu tidak dengan harus. Artinya itu hidup itu memang cara bergaul itu harus punya seni gitu loh, Pak. Ya punya seni ya. Saya kira Mbak Elvina juga ya, bisa berpikir ya untuk menghadapi suami itu juga harus punya seni. Kalau begini saya harus begini. Oh iya, memang tujuannya ke sana tetapi saya harus ngiringnya lewat sini gitu ya Mbak ya. Jadi subhanallah seni. Kemudian itu tadi yang minta siapa? Minta berguru tadi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Terus bentuk pertanyaan tak bolehkah aku gitu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydah. Terus Nabi Khidir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kamu lantas tati'a ya. Engkau tidak akan mampu ya. Mampu bersabar. Mampu untuk terus bersabar dengan saya. Masya Allah, sudah bisa dikatakan Nah ini yang saya sebut tadi ditebak itu. ya, Bro? Iya ditebak. Tahu, karena apa? Karena sama-sama mempunyai cahaya. Dan cahaya itu dari sumber yang sama. Nah, ini. Itu tuh apa juga bisa dikatakan kalau bahasa sekarang itu indra keenam gitu, Prof? Wallahu a'lam. Terserah namanya apa. Yang penting itulah ya. Dan itu dari Allah. Bukan hebatnya dia, tetapi dari Allah. Dari Allah. Kok hebat dia ya? Yang hebat Allah. Kok bisa memberi orang itu? Kan gitu. Nah tapi ketika dikatakan begini, apakah seorang murid itu kemudian menyerah? Enggak menyerah. Nanti tidak begini. Musa kemudian gitu kan, oh gitu ya. Pulang tidak ya, Bro? Oh, gitu ya.
Kemudian sama dengan kamu rasanya kok tidak bisa mengerjakan ini. Terus murid itu jangan kemudian menyerah. Pesimis yang Enggak, tapi Bapak, bolehkah saya diberi kesempatan untuk mencoba? Oh, toh, cantik sekali ada toh. semangatnya ini. Ya, bentuk pertanyaan juga Mbak ya. Oke. Pak Guru, bolehkah saya diberi kesempatan untuk mencoba melakukan sesuatu yang menurut Bapak tidak bisa? Saya ingin mengetes kemampuan saya. Nah, gitu. Itu namanya punya mental yang tangguh. Tidak gampang kecewa. Ini gambaran lagi bahwa seorang guru seperti tadi punya rahmat, punya ilmu, punya kasih, punya ilmu, punya kemampuan, namanya itu kemampuan ini kompetensi, namanya kompetensi kepribadian atau kompetensi sosial, dan kemudian kompetensi akademik, kompetensi keilmuan. Itu dua. Lalu sekarang bagi seorang murid ya, jadi juga memang guru harus bisa memahami murid itu ya. Lah, murid juga tidak boleh yang pelajar atau orang yang pembelajar itu kemudian berputus asa, enggak gitu. Masih bertanya, iya kamu enggak bisa ya Bapak, tapi atau Ibu, Bu Guru, Bu dosen, saya senang kalau Ibu memberikan kesempatan pada saya untuk mencoba. Nah, Bu, bisakah saya diberi kesempatan mencoba? Oh ya. Nah, itu namanya mentalnya itu memang mental tangguh. Mental tangguh, ada semangat. Iya gitu. Itu makanya masih siap saja begitu. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhibbu khubra. Musa, kamu tidak akan kuat loh ya nanti belajar bersama saya. Itu bagaimana kamu mungkin bisa belajar dengan saya? Jalurmu itu jalur lahiriah lah, saya ini jalur batiniah. Oh. Gelombangnya beda itu. Beda jalur ya, Prof. Iya, itu. Atau saya ini diberi ilmu yang kamu belum diberi. Itu loh. Bukan karena orang ini ilmunya lebih banyak, enggak, tapi dalam hal ini lebih banyak gitu loh Mbak ya. Ini yang saya sebut mental tangguh tadi ini. Ayat 69. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Dia masih jawab lagi. Insyaallah. Perhatikan di situ jawabannya Mbak ya. Insyaallah. Ini perhatikan di situ. Tidak menjamin dirinya, tapi insya Allah. Itu jawaban Nabi Musa tadi ya, Prof? Ya, jawaban Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah. Oh iya, jawab Musa menunjukkan ke kesungguhannya, mentalnya itu mental. Subhanallah. Jadi kita ini kalau begitu kita ini memang ya kadang-kadang kurang, ilmu kita hanya sampai di sini Mbak, karena tekad kita kurang jos gitu loh Mbak. Kurang nunjukin seriusannya. Iya. Kayak begini, kayak Nabi Musa itu mau belajar sekalipun saya berjalan kaki 80 tahun saya jalani. Ya. Kalau itu memang saya dapat ilmu. Itu toh. Yang kedua, diberitahu gurunya itu enggak mampu kamu. Betapa senangnya kalau saya diberikan kesempatan untuk itu. Okay. Insya Allah. Ini perhatikan ya, ayat 69. Insya Allah saya sabar dengan izin Allah. Insya Allah saya sabar. Wala a'silaka amroh. Sudahlah, saya tidak akan melanggar sumpah ini. Nah, ini. Berjanji untuk sabar berarti ya, Prof? Iya, berjanji untuk sabar tadi. Saya tidak akan melanggar sumpah ini. Saya tidak akan menyalahi janji saya ini. Seneng gurunya melihat tekad murid gitu, bahkan berjanji itu seneng. Nah, yang seneng lagi itu sopannya itu loh. Tidak saya pasti, enggak, tapi insya Allah. Insya Allah. Nah, insya Allah saya kuat. Nah, ini terakhir ya, ayat 70 terakhir. Nabi Khidir menjawab. Apa Mbak, coba terjemahnya Mbak itu? Di Ayat 70. 70, jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau
menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Ya sudah itu. Berarti jangan Oke, kalau kamu oke, bismillah, oke. Oke. Akan kontrak toh, namanya ini namanya kontrak belajar, perjanjian, Mbak. oke, kontrak belajar. Kontrak belajar. Oke. You bisa ikut aku ya. Antum bisa ikut saya ya. Tapi syaratnya itu ya janji ya. Oke, janji. Nah, janjinya apa? Pokoknya saya melakukan apa saja, kamu tidak boleh langsung frontal tanya, tidak boleh. Nanti saatnya saya jelaskan. Ya gitu. Nanti saya jelaskan. Jangan bertanya. Nah gitu toh. Jangan bertanya, nanti saya jelaskan. Nah ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada Jumat yang akan datang, Mbak ya. Masya Yang Allah, akan ini datang ya. padahal ada ilmu luar biasa Iya sekali, ini. Prof. Nah itu diceritakan itu. Oke. Ini gambaran tentang etika belajar. Etika belajar ya. Murid itu jangan tergesa-gesa bicara lah gitu. Nggak paham langsung maaf Pak, jangan begitu. Diingat-ingat dulu, renungkan dulu sebentar, baru nanti bertanya. Direnungkan dulu baru bertanya, jangan kemudian baru nggak paham langsung saya kok tidak paham, nggak begitu. Direnungkan dulu, diendapkan dulu. Nanti kadang-kadang itu sebelum bertanya itu sudah dapat jawaban sendiri dari Allah. Masya Allah. Iya ya kan gitu. Umpamanya saya mengatakan ada orang yang zina di tepi pantai, kumpul kebo di tepi pantai, kemudian saya mendoakan ya Allah masukkan dia ke surga, masukkan dia ke surga. Mbak bilang apa? Loh, kok doanya seperti itu, Prof? Nah itu yang nggak boleh itu. Mesti dipikir dulu baru bertanya. Direnungkan dulu ya, Prof. Oke. Apa kok? Kenapa ya kok doanya Kok seperti iya, itu? kok doanya itu seperti apa ya? Itu apa ya maksudnya itu? Oke. Nah, setelah itu kemudian Mbak kan tidak bertanya dulu toh, Mbak kelihatan mikir toh, Iya, terus saya menjelaskan. Gini loh Mbak Elvina ya, maksudnya itu, ya Allah jadikan dia itu orang yang bertaubat, kemudian masuk surga. Padahal kok ngawur ya, masuk gitu ditunjuk masuk surga itu, ya kan gitu toh. Enggak. Itu kan melompat toh, terus dijelaskan. Maksud saya ya tidak begitu Mbak, ya Allah masukkan surga, artinya berarti jadikan ia hambamu yang bertobat, lalu engkau masukkan ke dalam surga. Masya Allah, ini ada etika belajar ya. Iya itu Mbak itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma allimna, Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, kalau ada hafalan Al-Quran kami yang lepas dari ingatan kami, ya Allah, munculkan kembali dalam ingatan kami. Wa'allimna minhu ma jahilna. Lalu ajarilah kami pengertian ayat atau hadis atau ilmu yang kami belum paham. Berikan kami ilmu yang banyak dan ilmu yang berkah. Ya Allah, jadikan seluruh guru-guru kami, gurunya seluruh pendengar kami. Ya Allah, Engkau rahmati hidupnya, Engkau rahmati dalam kuburnya, Engkau bagian keluarganya ya Allah, dan jadikan kami semua ini bisa menyampaikan kembali ilmu yang kami peroleh dari seluruh guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada Jumat yang berkah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Prof. Insyaallah.